Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sodobono. Para penonton sekalian, apakah teman-teman percaya bahwa ada sebuah kematian yang tidak wajar akibat menghilangkan nyawa, kemudian tidak terpecahkan oleh pihak kepolisian, dan akhirnya roh atau arwah dari korban membantu polisi untuk mengungkap siapa orang yang menghabisi si korban. Jika melihat hal ini, saya juga jadi teringat kasus yang juga sudah lama kita kawal, yaitu kasus Jalan Cagak Subang. Jikalau teman-teman mengingat di awal-awal kejadian, ada hal mistis juga yang menyelimuti kasus ini, sehingga ada salah satu warga yang dirasuki arwah atau roh dari almarhumah Amelia Mustika Ratu. Saat kesurupan itulah wanita itu menyebutkan bahwa pelakunya adalah sang ayah. Dan seiring berjalannya waktu, terbuktilah bahwa memang benar pelakunya adalah ayah kandung dari Amalia Mustika Ratu. Dalam segmen kisah-kisah aneh kali ini, saya akan mengangkat sebuah kisah di mana kematian seorang wanita yang tidak pernah bisa terungkap, akhirnya bisa terungkap karena arwahnya bergentayangan. Tetap di sini, di Sodobono Official. Kasus-kasus aneh di seluruh dunia. Teresita Basa adalah seorang wanita berkebangsaan Filipina yang bekerja di Chicago di salah satu rumah sakit. Dan dia bekerja di sana sebagai terapis pernapasan. Kasus ini memang sudah sangat lama dan sudah banyak juga konten kreator yang membahas. Tapi saya tertarik karena ada kaitannya dengan hal mistis dalam kasus ini. Kalau melihat sosok dari Teresita Basa ini, beliau adalah sosok yang pendiam, ramah, dan dipastikan tidak memiliki musuh. Tapi pada malam tanggal 21 Februari 1977 adalah hal naas yang sangat mengerikan yang menimpa Teresita Basa. Tetangga apartemen dari Teresita Basa tiba-tiba menghubungi petugas dari gedung apartemen tersebut karena dia melihat ada kepulan asap di lorong tempat dia tinggal. Dengan bergegas, petugas dari gedung apartemen tersebut mengecek dan benar di lorong tersebut banyak sekali asap yang sudah menyelimuti areal lorong apartemen tersebut. Sebelum menghubungi pemadam kebakaran, petugas gedung langsung mengevakuasi beberapa penghuni apartemen yang ada di situ. Dan tibalah pemadam kebakaran. Dengan cepat, pemadam kebakaran menemukan titik di mana asap itu berasal. Ternyata asap itu berasal dari kamar apartemen Teresita Basa. Dengan cepat, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang berasal dari kamar Teresita Basa. Dan anehnya, setelah api dipadamkan, petugas pemadam kebakaran menemukan sesosok tubuh yang hangus terbakar tertumpuk oleh kasur. Dan ternyata setelah diotopsi oleh pihak berwajib, itu adalah mayat dari Teresita Basa. Karena melihat ada keganjilan di kematian Teresita Basa, akhirnya dilakukanlah otopsi. Dan ternyata hasil otopsi mengatakan bahwa Teresita Basa meninggal karena dibunuh. Karena ada bekas luka dalam di areal jantung. Kemudian dia juga ditelanjangi, yang dimana pakaiannya itu membakar seluruh tubuhnya dan ditutupi oleh kasur.
Penyidikan dimulai oleh pihak polisi. 1 minggu setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian menghubungi beberapa rekan dekat, keluarga, bahkan orang-orang yang ada di tempat pekerjaan Teresita Basa. Pihak kepolisian tidak menemukan titik terang, tapi ada secercah petunjuk yang berasal dari secari kertas yang ditemukan di lokasi kejadian. Walaupun di sekitar TKP sudah hangus terbakar, menyisakan secari kertas yang bertuliskan belikan tiket teater untuk AS. Secari kertas itu menjadi petunjuk penting bagi pihak kepolisian. Tapi hari demi hari penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian tidak menemui titik terang, yang akhirnya membuat kasus ini sulit terungkap. Singkat cerita, 6 bulan dari kejadian tersebut, ada hal aneh yang dialami oleh salah satu petugas rumah sakit, di mana juga rumah sakit tersebut adalah tempat kerja dari Teresita Basa. Seorang wanita yang bernama Remy Diaz atau Remy Chua, dan wanita ini juga berkebangsaan Filipina, seperti Teresita Basa. Remy ini mengalami kejadian aneh. Dia setiap malamnya selalu bermimpi bertemu dengan Teresita Basa yang menyampaikan sebuah pesan bahwa kematian dia itu karena dihabisi, karena dibunuh oleh seseorang. Hampir setiap malam Remy ini mengalami mimpi sebuah pesan yang disampaikan oleh Teresita Basa berkali-kali dan terus-menerus hampir setiap malam. Di situ Teresita menyebutkan siapa pelakunya dan segeralah lapor ke pihak kepolisian. Mimpi dari Remy ini juga dibenarkan oleh sang suami, karena saat tidur sang suami selalu melihat istrinya Remy mengigau, menyebutkan nama pelaku, kemudian ingin melaporkan kepada pihak kepolisian. Awalnya suami Remy ini tidak terlalu memperdulikan mimpi atau igauan dari istrinya. Tapi karena terlalu sering, hampir setiap malam, suami Remy mencoba untuk menjawab igauan dari sang istri. Di situ ada percakapan yang mengatakan bahwa laporlah kepada pihak kepolisian, karena yang menghabisi nyawaku adalah Alan Showery. Kemudian dijawablah oleh sang suami dari Remy, bagaimana aku bisa melaporkan kepada pihak kepolisian kalau aku tidak punya bukti? Kemudian dijawab lagi oleh istrinya yang mengigau itu, carilah perhiasanku, karena dia mengambil perhiasanku dan memberikan kepada kekasihnya. Disinilah kebingungan melanda suami Remy. Dan anehnya, Remy setelah bangun dari tidurnya atau dari igauannya itu, dia tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi saat tidur. Saat ditanya oleh suaminya bahwa dirimu saat tidur mengigau, dan Remy menjawab, aku tidak tahu, aku hanya tertidur pulas. Begitu jawaban istrinya. Karena hampir setiap malam dan kemudian ada petunjuk terkait perhiasan yang memang diucapkan saat istrinya mengigau, akhirnya suami dari Remy ini memberanikan diri untuk melaporkan ke pihak kepolisian, walaupun dalam pikirannya dipastikan pihak kepolisian tidak mungkin akan mempercayai perkataannya. Singkatnya, suami Remy memberanikan diri untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Ya, ternyata benar. Apa yang ada di pikiran suami Remy tepat sekali. Ada beberapa polisi yang akhirnya tidak menggubris laporannya. Tapi karena disebutkan di dalam mimpi itu pelakunya adalah Alan Showery, akhirnya ada pihak kepolisi yang kemudian menggali laporan tersebut. Karena ada petunjuk yang berkesesuaian dengan secari kertas tersebut, yaitu inisial AS. Akhirnya beberapa pihak kepolisian coba untuk melanjutkan laporan dari suami Remy ini. Dan akhirnya petunjuk demi petunjuk mulai didapat oleh pihak kepolisian, terutama saat pihak kepolisian mencoba meminta keterangan dari pacar Alan Showery. Dan benar saja, Alan Showery memberikan perhiasan yang didapatkannya dari apartemen
Teresita Basa kepada sang pacar. Kemudian perhiasan ini ditelusuri oleh pihak kepolisian, ditanyakan kepada teman dekat pihak keluarga, apakah betul ini perhiasan dari Teresita Basa? Dan betul, ternyata itu adalah perhiasan milik Teresita Basa. Dan disinilah Alan Sowery yang awal mulanya menyangkal kejadian tersebut akhirnya mengakui. Dan ternyata pada malam itu adalah malam kedua kalinya Alan Sowery berkunjung atau masuk ke dalam kamar apartemen Teresita Basa. Dan beberapa hari sebelumnya dia sudah pernah berkunjung ke tempat Teresita Basa. Pada saat itu dia diminta tolong oleh Teresita Basa untuk memperbaiki televisi, tapi tidak jadi karena beberapa peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di apartemen Teresita Basa. Dan saat itulah muncul pikiran jahat dari Alan Sowery untuk kembali lagi ke apartemen Teresita Basa, tapi bukan untuk memperbaiki, tapi untuk merampok dan menghabisi nyawa dari Teresita Basa. Dari kasus yang unik ini, kita bisa belajar bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna dan petunjuk-petunjuk bisa berasal dari mana saja, dari hal-hal yang tidak kita kira. Sekali lagi, berhentilah untuk berbuat jahat, karena kejahatan itu pasti akan terungkap. Terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di kasus-kasus aneh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.